Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dia akan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Mari kita mau naikkan pujian. Engkau ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak
kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Kau ada bersama dengan kami. Kekuatan, kemenangan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh kembali datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus biar Engkau berkati pujian kami, ibadah kami, bahkan penyampaian firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan diberkati, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Ya, mari kita mau kembali besarkan nama Tuhan. Kita mau puji Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas
Dialah segalanya. Amin. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Yakin dan percaya bahwa kekuatan yang dari Tuhan dalam kehidupan kita ada senantiasa menyertai kehidupan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia syukur dan terima kasih Bapa. Kalau di siang hari ini kami semua anak-anak-Mu boleh datang kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih untuk saat-saat yang indah seperti ini. Kami bisa kembali bersekutu dengan-Mu. Kami bisa menyembah-Mu. Kami bisa menaikkan pujian kami bagi-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa dalam surga, di dalam ibadah kami di pagi hari ini, kami pun ingin dipersiapkan. Bukalah hati kami, persiapkanlah hati kami untuk menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Ajar kami, nasihati kami, tegur kami, agar kehidupan kami dari hari ke hari bisa semakin baik dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Sekali lagi terima kasih Bapa buat pagi ini. Terima kasih buat kesempatan ini.
Kami serahkan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biar Allah Roh Kudus terus menguasai ruangan ini. Biar Allah Roh Kudus terus menguasai hati dan pikiran kami. Dan biar Allah Roh Kudus terus memberkati kami. Dan urapi hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom ibu-ibu. Apa kabarnya? Mukanya seger-seger semua ya. Baru habis dari Bali ya. Habis liburan ya. Nggak kenyang di jalanan, kenyang macet ya. Ibu-ibu, hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul khotbah saya hari ini, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk itu saya mengajak ibu-ibu membuka nats kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita pada hari ini. Kita buka dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Judulnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Apa yang dimaksud dengan penghibur di sini? Yang dimaksud dengan penghibur di sini tentu saja Roh Kudus itu sendiri. Mari kita baca bersama-sama ya ibu-ibu. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. 3, 2, 1. Jikalau kamu akan duduk di dalam beritahu, aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ibu-ibu, saya percaya kalau saat ini saya tanya ibu-ibu semua, siapa di sini yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Saya percaya mungkin sebagian besar atau bahkan semua ibu-ibu pasti akan angkat tangan. Saya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup saya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu puji Tuhan. Dan kita perlu mengucap syukur untuk hal ini. Kalau kita bisa menyadari bahwa diri kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ibu-ibu, di luar sana masih banyak sebenarnya anak-anak Tuhan yang tidak mengerti akan Roh Kudus itu sendiri, yang tidak memahami akan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahu kalau dalam dirinya itu ada Roh Kudus. Enggak apa pendeta, saya enggak ada Roh Kudusnya. Waduh, saya belum bisa bahasa roh. Kalau belum bisa bahasa roh, berarti saya belum ada Roh Kudusnya. Enggak. Tuh yang ada Roh Kudusnya tuh hamba-hamba Tuhan tuh, pelayan-pelayan Tuhan tuh, pengerja-pengerja tuh pasti ada Roh Kudusnya. Itu yang singer, yang WL, yang melayani Tuhan, pasti ada Roh Kudusnya. Banyak anak-anak Tuhan yang suka berkata seperti ini, saya nggak ada Roh Kudus. Dengan arti kata hidupnya nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ini adalah satu realita. Ini adalah satu realita, satu kenyataan di luar sana. Karena itu kalau saya katakan kita di sini bisa bersyukur karena kita merasa dan kita tahu bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya sampai seberapa jauh hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena selain anak-anak Tuhan yang tidak tahu dalam dirinya itu ada Roh Kudus, yang tidak merasa dirinya ada Roh Kudus, ada juga anak-anak Tuhan yang sebenarnya tahu ada Roh Kudus dalam dirinya, sebenarnya tahu Allah berikan roh itu dalam dirinya, tapi dia cuek-cuek aja. Dia masa bodoh aja, dia suka-suka aja, dia nggak ambil pusing dengan hal ini. Karena itu nggak heran kalau kita sering jumpai anak-anak Tuhan di luar sana yang hidupnya nggak beda sama orang dunia. Banyak juga anak-anak Tuhan yang berpikir, ya saya udah bertobat, saya udah terima Yesus, saya udah dibaptis, berarti saya sudah diselamatkan. Udah, that's it, sampai di situ. Udah. Dia nggak tahu tentang hal-hal ini yang hidupnya sebenarnya Allah telah berikan Roh Kudus kepada dia untuk dipimpin, untuk disertai sepanjang hidupnya. Ibu-ibu, sebenarnya masalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak, ini sebenarnya adalah masalah yang klasik.
masalah yang abadi kalau saya bilang, yang selalu ada dari hari ke hari, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Masalah hidup anak-anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus atau enggak, itu bukan ada mulainya tuh zaman sekarang aja, enggak. Masalah ini udah ada sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan setelah hari Pentakosta beberapa waktu, berapa lama, tuh sudah ada anak-anak Tuhan yang sebenarnya hidupnya sebagai anak Tuhan, dia nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan nggak tahu dalam dirinya ada Roh Kudus. Saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan sejak zaman Rasul Paulus masih hidup. Rasul Paulus masih hidup, yang memberitakan tentang Injil kemana-mana. Sejak saat itu juga ada aja anak Tuhan yang hidupnya seperti itu. Jadi saya katakan ini masalah klasik, masalah lama yang selalu ada, terulang lagi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa sampai saat ini. Dulu saya kasih contoh, sejak zaman Rasul Paulus masih hidup, ada banyak anak Tuhan yang hidup nggak dipimpin oleh Roh Kudus loh. Bahkan boleh dibilang dia ini nggak merasa, mungkin nggak sadar kalau dalam dirinya ada Roh Kudus. Kalau ibu-ibu baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, di situ Rasul Paulus berkata seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah itu diam di dalam kamu? Rasul Paulus ngomong seperti itu. Tidak tahukah kamu kalau tubuhmu itu adalah bait Allah dan Roh Allah itu diam di dalam kamu? Kata-kata seperti ini kalau kita perhatikan ibu-ibu, ini bukan kata-kata pemberitahuan loh, bukan kata-kata pengumuman loh, bukan kata-kata nasihat loh. Kalau boleh saya katakan, ini kata-kata teguran loh, kata teguran yang cukup keras loh. Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah dan Roh Allah itu diam di dalam kamu? Kenapa Rasul Paulus berkata seperti ini kepada jemaat di Korintus? Karena keadaan kehidupan jemaat di Korintus yang ada pada saat itu. Rasul Paulus nggak mungkin berkata-kata seperti ini kalau tidak ada sesuatu. Sama aja nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Apa yang terjadi pada saat itu? Kehidupan seperti apa yang terjadi pada jemaat Korintus saat itu? Sampai Rasul Paulus berkata seperti itu. Ibu-ibu, jemaat Korintus itu boleh dibilang jemaat yang cukup, yang hidupnya berkecukupan. Bahkan boleh dibilang hidupnya lebih dari cukup, berkelimpahan kalau boleh saya katakan itu. Jemaat yang hidupnya lebih dari kecukupan, lebih dari kelimpahan ini, itu boleh bilang kan nyaman hidup dia, kan nggak kekurangan apa-apa. Tuhan berkati dia dengan materi yang kecukupan seperti itu. Tetapi dengan berkat Tuhan yang berkecukupan seperti itu, jemaat Korintus ini nggak menjalani kehidupannya sebagai layaknya anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tahu apa yang terjadi di sana? Mereka hidup penuh dengan perselingkuhan, hidup penuh dengan perzinahan, hidup dengan percabulan. Ini yang ada dan terjadi pada jemaat Korintus. Karena itu Rasul Paulus negur seperti itu. Aduh, nggak tahukah kamu kalau tubuhmu itu adalah bait Allah dan Roh Allah itu diam di dalam kamu? Ibu-ibu, saya beri pengetahuan sedikit seperti ini. Perselingkuhan, perzinahan, percabulan itu bukan semata-mata mendatangkan dosa begitu aja. Enggak. Tapi percabulan, perzinahan, perselingkuhan itu selain mendatangkan dosa pada diri kita, itu membuat kenajisan dalam tubuh ini. Setiap kali kita berselingkuh, setiap kali berzina, setiap kali kita melakukan percabulan, itu tubuh ini jadi kotor, tubuh ini jadi najis. Sedangkan kita tahu kalau tubuh ini adalah bait Allah loh, dan Roh Allah itu diam di dalam diri ini loh. Ini sama aja bukan hanya sekedar mendatangkan dosa, tapi kejijikan bagi diri sendiri. Karena itu Rasul Paulus nggak heran sampai dia menegur seperti itu. Nggak tahu kamu tubuhmu itu bait Allah, Roh Allah diam di dalam kamu. Jangan lakukan itu, jangan hidup dalam percabulan, jangan hidup dalam perzinahan. Bahkan kalau ibu-ibu baca ya, ibu-ibu baca di 1 Korintus 5 ayat 1, itu Rasul Paulus ngomong seperti ini.
memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Kalau boleh saya ngomongin pakai bahasa hari-hari, bahasa kita nih umumnya, itu kurang lebih Rasul Paulus ngomong begitu. Memang aku ini ada dengar berita, aku ada dengar kabar, aku ini ada dengar gosip bahwa ada satu percabulan yang luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ada satu perkara, sesuatu hal yang menajiskan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang percaya. Yang sebenarnya apa yang dilakukan ini nggak pernah dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Orang yang nggak mengenal Yesus, yang nggak percaya Yesus, yang nggak tahu tentang Yesus, itu nggak pernah melakukan hal seperti ini. Tapi ini justru orang-orang yang tahu Yesus, tahu firman Allah, tahu aturan Allah, mengenal Tuhan, melakukan hal seperti ini. Hal yang luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Bukan hanya sekedar berzina begitu aja, bukan hanya selingkuh begitu aja, tapi ini zina, ini selingkuh dengan istri dari ayah. Istri dari ayah siapa? Ibu, mama, terlepas dari ibu tiri atau ibu kandung. Tapi ini udah melewati dalam batas normal, ini melewati dalam batas moral apapun. Orang luar aja nggak melakukan itu, orang nggak kenal Tuhan aja nggak melakukan itu. Ini anak-anak Tuhan melakukan seperti itu. Karena itu nggak heran kalau Rasul Paulus menegur sampai begitu rupa. Tidak tahukah kamu kalau kalau tubuhmu itu adalah bait Allah dan Roh Allah itu diam di dalam kamu. Jangan kotori ini, jangan najisi ini bait Allah yang harusnya kita pelihara. Karena itu saya katakan, persoalan-persoalan hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau enggak itu persoalan klasik. Kalau jemaat Korintus melakukan hal ini, melakukan percabulan, melakukan perselingkuhan, padahal hidup mereka cukup diberkati, hidup mereka cukup berkelimpahan. Alasannya karena apa? Mereka bisa melakukan itu semua. Jawaban sederhananya, karena mereka nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau mereka dipimpin oleh Roh Kudus, nggak mungkin hidup mereka seperti itu. Roh Kudus nggak pernah mengajarkan mereka untuk pergi selingkuh sana, selingkuh sini. Roh Kudus nggak pernah ngajarin mereka untuk lirik sana, lirik sini. Cari aduh yang menor tuh, aduh yang ganteng tuh, aduh yang licin tuh, aduh itu yang, aduh cakepnya mintamun. Nggak pernah. Roh Kudus nggak bakal pernah mengajarkan itu. Tapi Roh Kudus kalau memimpin hidup kita, Dia pasti akan mengajarkan kita dari satu kebenaran firman Tuhan kepada satu kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu, pagi ini saya ingin mengajak ibu-ibu semua belajar tentang Roh Kudus. Kita nih harus tahu kenapa sih hidup kita harus dipimpin sama Roh Kudus. Kenapa? Udah itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan dalam diri ini supaya hidup kita ini bisa benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Ini hal yang basic, ini hal yang dasar yang harus diketahui oleh semua anak-anak Tuhan. Hal pertama, kenapa sih hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus? Kenapa ibu-ibu? Karena hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah kehendak Yesus sendiri. Ini kehendak Yesus loh. Ini kemauan Yesus yang murni, yang keluar dari dalam diri Yesus. Yesus tuh mau supaya semua anak-anaknya itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang Yesus kehendaki. Tahunya dari mana? Tahu dari nas yang kita baca tadi. Saya baca lagi ya. Ayat 15-16 saja saudara, ibu-ibu. Firman Tuhan berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku, kata Yesus, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini artinya apa ibu-ibu? Artinya Yesus yang menghendaki ini keinginan Yesus, ini kemauan Yesus. Yesus sendiri bilang, aku akan minta sama Bapa nih, sama Bapakku yang di surga. Dan Dia, Bapa, pasti akan berikan penolong buat kita. Untuk apa? Untuk menyertai hidup kita sampai selama-lamanya.
Ini murni keinginan Yesus, ini murni kehendak Yesus. Yesus yang mau supaya semua anak-anaknya, semua orang yang percaya kepadanya, itu hidupnya disertai oleh Roh Kudus. Ini yang Yesus mau. Karena itu saya katakan, Roh Kudus itu adalah sesuatu gift yang spesial buat kita. Hadiah yang spesial buat kita ketika kita mengikuti Yesus. Yesus berikan itu. Yesus mau hidup kita ini semua dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang Yesus kehendaki. Jangan sia-siakan ini. Jangan sia-siakan ini. Ini sesuatu yang luar biasa loh. Ini yang nggak bakal orang lain temukan di luar sana. Orang-orang di luar sana itu nggak tahu tentang hal ini dan nggak pernah memiliki hal ini. Nggak pernah memiliki hal ini. Dan ini pure, murni. Yesus berikan hanya kepada orang-orang percaya. Harusnya ini kita bakal. Terkadang hal-hal seperti ini membuat iri orang-orang di luar sana. Benar. Roh Kudus itu, kata Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu nggak pernah dikenal oleh orang-orang di luar sana. Yang pribadi Roh Kudus itu hanya ada di dalam kekristenan. Dan kenapa saya katakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus ini terkadang suka membuat iri orang-orang dunia. Karena orang dunia suka ngomong seperti ini. Benar. Emang benar. Cuman anak-anak Tuhan aja hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya bahas kamu, istilah kamu itu Roh Kudus dipimpin oleh Roh Allah aja. Saya katakan benar. Saya katakan iya. Roh Kudus itu adalah hak spesial bagi anak-anak Tuhan. Saya bisa buktikan. Kalau Roh Kudus itu memang Yesus berikan hanya untuk anak-anaknya aja. Hanya untuk orang-orang percaya aja. Saya buktikan. Ibu-ibu ingat peristiwa Pentakosta pertama? Ingat ya? Waktu itu habis kejadian Paskah, habis Yesus disalib, terus Yesus bangkit naik ke surga. Waktu itu murid-murid Yesus lagi berkumpul di satu tempat. Yang kumpul itu bukan cuma murid-murid Yesus aja. Saya ulangi sedikit ya. Yang kumpul bukan murid-murid Yesus saja, tapi juga banyak orang. Saat itu banyak orang yang kumpul. Ada orang Yahudi lokal, istilahnya yang tinggal di Yerusalem, entah itu orang Galilea, orang apa, kumpul di situ. Tapi juga banyak juga di situ orang-orang Yahudi, orang-orang keturunan Yahudi yang tinggal jauh di luar sana. Ada yang dari Mesopotamia, dari Pontus, dari Elam, dari Roma, yang tinggal di Roma, ada yang tinggal di Asia, macam-macam daerah. Datang kumpul ke situ. Saat itu ada di bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Kenapa mereka datang kumpul bersama-sama bisa hadir di situ? Karena mereka baru habis merayakan Paskah. Bangsa Yahudi itu punya satu kebiasaan, punya satu tradisi, bahwa kalau mereka merayakan Paskah, itu biasanya mereka yang ada di luar sana, yang ada di perantauan sana, mereka tuh kalau punya milik, punya rezeki, punya kesempatan, punya waktu, mereka pasti akan pulang ke kampung halaman, pulang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama-sama. Kayak kita yang kalau Idul Fitri gitu di Indonesia ini, biasanya kan pada pulang kampung, semua pulang kampung. Nah, bangsa Yahudi juga begitu. Cuman mereka merayakan Paskah, semua orang dari luar daerah tempat mereka tinggal di luar sana, mereka akan pulang ke Yerusalem. Ketika mereka lagi berkumpul-kumpul seperti itu, entah saya nggak tahu, di situ Alkitab nggak menjelaskan mereka lagi ngopi, apa mereka lagi sarapan, apa mereka lagi ngobrol. Alkitab nggak menceritakan itu. Cuma yang Alkitab ceritakan, ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba katanya, tiba-tiba terdengar tiupan angin keras. Sui. Gimana sih tiupan angin keras? Mungkin ibu-ibu semua pernah dengar ya, tiupan angin keras pasti menyeramkan dan kaget. Ketika tiupan angin keras itu terdengar seperti itu, semua orang kaget. Tapi lebih kaget lagi ketika mereka semua melihat lidah-lidah api melayang-layang. Seperti kayak lidah-lidah api itu melayang-layang. Tapi nggak ada yang kebakar. Lalu lidah-lidah api itu hinggap di murid-murid Yesus. Lidah-lidah api itu kemudian hinggap di murid-murid Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Murid Yesus semua kepenuhan dengan Roh Kudus.
Saat itu semua murid Yesus bicara. Semua murid Yesus ngomong. Apa yang dia omongin? Menceritakan tentang kebesaran Allah, menceritakan tentang kemuliaan Allah, tentang segala hal yang luar biasa yang Allah lakukan bagi hidup manusia. Mereka semua bercerita. Tapi, ada tapinya. Kalau kita bercerita, cuma bercerita begitu aja, itu nggak mengherankan, nggak menghebohkan. Ini yang bikin heboh. Murid Yesus bercerita, murid Yesus berkata-kata tentang kebesaran Allah. Itu dalam bahasa yang lain-lain. Orang Mesopotamia, dia dengar, kok ini si Petrus ngomong bahasa Mesopotamia, kapan dia belajar? Mungkin orang yang dari Asia, dia dengar, si Andreas kok bisa bahasa Asia ya? Satu lagi, ini yang orang yang tinggal di Roma, keturunan Roma, dia dengar, waduh, si Yakobus bisa bicara pakai bahasa Roma. Jadi murid Yesus itu bicara pakai bahasa di mana tempat mereka tinggal, di perantauan mereka, bicara pakai bahasa itu. Ini yang menghebohkan, ini yang mengherankan. Dan ini saya yakini sebagai satu berita besar yang dibawa ke bangsa-bangsa. Satu perkara yang luar biasa yang nggak pernah terjadi. Ibu-ibu, di sini ada sesuatu hal yang ingin saya tunjukkan. Pada saat peristiwa Pentakosta itu terjadi, pada saat murid-murid Yesus kepenuhan Roh Kudus, pada saat itu Roh Allah yang melayang-layang itu turunnya ke siapa? Hanya ke murid-murid Yesus kan? Hanya kepada orang percaya kan? Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kalau Yesus berikan Roh Kudus itu hanya untuk orang-orang percaya, hanya untuk anak-anak Tuhan, hanya untuk kita. Ada begitu banyak orang. Kenapa Roh Kudus itu turun hingga hanya kepada murid-murid Yesus? Ini artinya apa? Artinya memang Yesus berikan itu untuk anak-anaknya. Roh Kudus itu diberikan untuk orang-orang percaya aja? Enggak. Orang luar loh, enggak ada. Dan firman Tuhan nggak pernah mengatakan seperti itu. Saya berani klaim, saya berani buktikan. Karena itu ibu-ibu saya katakan, kita nih harusnya bangga loh. Kita harusnya senang. Allah berikan Roh Kudus buat kita. Kita tuh senang. Kita tuh jadi anak-anak yang spesial. Saya tahu kenapa Yesus harus berikan Roh Kudus buat kita, buat menyertai kita. Yesus berikan Roh Kudus buat menyertai kita supaya Roh Kudus itu bisa pimpin hidup kita. Yesus itu sayang sama kita. Yesus itu benar-benar mengasihi muridnya. Dia nggak mau orang-orang yang percaya kepadanya, anak-anaknya itu jadi yatim piatu. Setelah Yesus pergi kembali ke rumah Bapa, dia nggak mau nih anak-anaknya semua tinggal sendirian. Begitu aja. Karena itu dia berikan Roh itu buat kita. Roh itu yang akan menolong kita, Roh itu yang akan menuntun kita, Roh itu yang akan membimbing kita, Roh itu yang akan mengingatkan kita, Roh itu yang akan menegur kita dari segala hal-hal yang nggak baik. Yesus tahu hidup di dunia itu nggak gampang. Hidup dalam dunia ini penuh dengan kesulitan. Hidup dalam dunia ini penuh dengan segala intrik, penuh cobaan, penuh tipu, penuh segala macam yang bisa buat anak-anak Tuhan jadi jatuh. Yesus sayang sama kita. Karena itu dia berikan Roh Kudus itu kepada kita untuk memimpin hidup kita. Apakah ini bukan satu hal yang spesial? Bukan satu hal yang kita banggakan? Bukan Yesus berikan Roh Kudus kepada kita supaya pimpin hidup kita. Kita cuek-cuek aja. Dipimpin Roh Kudus, bikin ini nggak boleh, bikin itu nggak boleh. Kayaknya hidup nggak bisa senang. No. Untuk apa yuk hidup senang? Untuk apa yuk hidup suka sesaat? Untuk apa yuk hidup hanya karena keinginan daging? Tapi akhirnya kita akan binasa karena perbuatan kita. Benar, kita udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita dapat keselamatan di surga. Benar, itu nggak bohong. Itu anugerah spesial dari Tuhan. Tapi ketika kita sudah terima Roh Kudus itu, kita sudah terima anugerah keselamatan itu, kita nggak jaga hidup kita. Kita sia-siakan.
hanya untuk keinginan dunia, kepentingan dunia, kenajisan-kenajisan yang membuat kita hidup dalam lingkaran dosa. Kira-kira apakah begitu cara kita balas kebaikan Tuhan? Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan, saya bilang. Bangga. Harus bangga kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bangga. Kita sadar, hidup dalam kekudusan itu juga gak mudah. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus juga gak mudah. Tapi kita tetap harus belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus. Sekalipun terkadang kita suka nengok kiri, suka kepleset sana, suka menyimpang kemari, tapi tetap kalau kita punya hati mau menerima pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita akan aman. Ini yang Yesus mau. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah kehendak murni Yesus. Yesus mau supaya ibu-ibu dan saya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu hal pertama, hal mendasar yang harus kita tahu, ibu-ibu. Lalu berikutnya, apa yang harus kita persiapkan di dalam hidup ini supaya hidup kita bisa terus dipimpin Roh Kudus? Kita mudah untuk dipimpin Roh Kudus. Ibu-ibu, hal penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini untuk supaya diri kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus perhatikan bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Kenapa harus saya katakan begini? Karena manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Kita tuh gampang tergoda, gampang jatuh dalam dosa. Kalau tadi saya sudah katakan, saya sudah bilang, kita sering kali lihat anak-anak Tuhan di luar sana yang hidupnya tuh sembarangan, hidupnya mau-maunya aja, hidupnya seperti orang dunia. Statusnya ya status anak-anak Tuhan, statusnya status orang percaya, tapi masih suka judi. Masih suka judi. Statusnya anak-anak Tuhan, statusnya orang-orang percaya, tapi masih suka bertengkar sono sini, masih emosian, masih temperamen. Statusnya anak-anak Tuhan, statusnya orang percaya, tapi masih suka bohong sono, bohong sini. Usaha tipu sana, tipu sini. Statusnya orang percaya, statusnya anak-anak Tuhan, tapi buset deh, hatinya jahat banget, pikirannya jahat banget, mulutnya kayak silet, kata-katanya kasar sekali. Kalau tiap kali keluar ngomong, orang pasti berdarah-darah yang dengar. Ini yang saya maksudkan loh. Ini yang saya maksudkan loh. Kalau hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita tuh harus selalu koreksi diri sendiri, harus memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Apakah hidup yang kita jalani ini berkenan nggak sama Tuhan? Nggak mungkin Roh Kudus nggak bicara kepada kita, nggak mungkin Roh Kudus nggak memperingatkan kepada kita tentang apa yang kita lakukan. Kalau kita nggak mau koreksi diri kita terus, maka kita akan serampangan, nggak akan mudah dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita ingat, kita selalu mau koreksi diri, mau evaluasi diri tentang apa yang kita jalani dalam kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya, kita akan sadar. Saya ada ketemu banyak orang. Dulu kelakuannya seperti ini. Istilahnya saya pernah ketemu satu wanita. Saya tahu ini orang baik-baik, ibu ini baik-baik. Tetapi entah karena apa, entah karena pergaulan, entah karena omongan sono, omongan sini, entah karena omongan teman-teman yang ngomong itu, ngomong ini, akhirnya keluarga ini bercerai. Suaminya diceraiin. Ceraiin begitu aja, dianggap nggak layak, nggak pantas jadi suami. Pokoknya dibuang begitu aja. Saya udah nasehatin, saya udah ada ngomong, saya bilang nggak bisa caranya begitu. Tuhan nggak mungkin begitu. Tuhan pasti punya maksud atas segala hal dalam hidupnya. Enggak kekeh, enggak, gue bener boy. Sampai satu waktu Tuhan touch. Tuhan touch, benar-benar Tuhan touch. Bukan berarti dihukum, enggak. Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan itu.
selaput yang ada di matanya. Tuhan buka, Tuhan buka, Tuhan buka. Tiba-tiba dia seperti saya dulu. Dia bisa jatuh cinta luar biasa sama Tuhan. Sepanjang hari dia nangis, sepanjang hari dia rindu sama kebenaran firman Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Dia cerita sama saya, dia baru jujur. Tuhan bukain satu-satu. Tuhan bukain, aduh kenapa gue begitu jahat dulu? Kok gue bisa lakukan ini sama suami gue? Suami gue udah begitu baik, begitu sayang sama gue, kok gue buang begitu aja? Dulu kok gue bisa gak berasa bersalah? Kok gue dulu gak punya perasaan seperti ini, gak punya pikiran seperti ini? Saya percaya saat itu hidup dia adalah pimpinan Roh Kudus. Dia gak pernah mau mengoreksi dirinya. Dan dia gak pernah mau menyadari kesalahannya. Orang salah selalu ada alasan untuk membenarkan diri. Itu yang diajarkan dunia. Itu yang diajarkan dunia. Sebenarnya ibu-ibu, banyak sekali firman Tuhan yang mengajarkan tentang bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan yang mengajarkan tentang kita nih orang-orang Kristen gimana harus menjalani hidup. Saya kasih contoh. Di dalam kitab Efesus 5 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan katakan seperti ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini artinya apa ibu-ibu? Ini artinya firman Tuhan mau bilang seperti ini. Memang dulu waktu kamu belum kenal Yesus, waktu kamu belum bertobat, waktu kamu belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kamu, kamu ini anak-anak gelap, anak-anak dunia, anak-anak yang hidupnya ya dengan gaya dunia, ya dengan modal dunia, yang identik dengan kegelapan. Tetapi ketika kamu telah kenal Yesus, kamu telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu udah gak selayaknya, gak sepantasnya hidup di dalam kegelapan itu. Kamu udah gak sepantasnya hidup di dalam gaya dunia, di dalam cara dunia, di dalam apa yang dunia ajarkan. Kamu harus berpaling, kamu harus berubah, kamu harus hidup sebagai anak-anak terang, bukan sebagai orang-orang kegelapan. Ini firman Tuhan udah mengajarkan seperti itu. Karena itu ibu-ibu, kalau kita hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, koreksi diri kita. Pelajari diri kita, hal-hal apa yang dari duniawi ini yang masih melekat pada kita. Perbuatan apa, kelakuan apa yang masih ada dalam diri kita. Kalau kita mau mengoreksi, kita mau mengevaluasi, Roh Kudus akan beritahu. Dan ini akan menolong hidup kita supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Satu hal lagi saya kasih satu contoh dari Efesus 5 lagi nih. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Ini firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana cara anak Tuhan itu harus hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu seperti apa sih ibu-ibu? Bebal sering disamakan dengan dengan orang bodoh. Tapi kalau menurut saya bebal itu konotasinya lebih daripada bodoh. Kalau orang bodoh itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan orang yang lambat untuk mengerti. Kalau orang bebal saya bilang orang yang lambat baru mengerti. Jadi lambatnya banyak banget, panjang banget gitu. Orang yang ngertinya tuh telat gitu. Kita ngomong sekarang, ketawa sekarang, tapi kalau orang bebal ngomong sekarang, ketawanya 3 hari lagi gitu. Oh dulu begitu gitu. Nah itu orang bebal seperti itu. Orang bebal itu boleh bilang nggak bisa dibilangin. Seperti orang auban, kalau bahasa dewanya ngomong, orang auban. Di ngomongin apa nggak bakal pernah bisa ngerti, nggak bakal bisa mau nerima. Dia merasa diri dia tuh paling pinter, paling benar. Itu orang bebal seperti itu.
Karena itu firman Tuhan dalam kitab Amsal tuh ada satu pasal tuh, tapi nggak semuanya. Itu membahas khusus tentang orang bebal. Membahas khusus tentang orang bebal. Dan kalau kita lihat di situ ternyata orang bebal itu seringkali nggak berguna hidupnya. Orang bebal itu sering menyusahkan, selalu menyusahkan di sini. Orang bebal itu kita jangan berurusan dengan orang bebal. Berurusan dengan orang bebal itu bisa menyusahkan diri kita. Hidup orang bebal itu penuh dengan kesia-siaan sampai sebegitu parah. Karena itu firman Tuhan katakan, perhatikan gimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Jangan jadi orang yang nggak bisa dikasih tahu. Jangan jadi orang yang nggak bisa berubah. Jangan jadi orang yang nggak bisa mengerti. Jangan jadi orang yang seperti itu. Itu yang firman Tuhan maksud. Perhatikan, kamu ini anak-anak Tuhan. Kamu udah dapat gift yang spesial. Kamu pasti ada sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan. Jangan hidup seperti orang bebal. Ikuti perintah Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau. Hiduplah seperti orang arif. Orang arif itu orang bijaksana. Orang arif, orang bijaksana itu orang yang kalau mau putusin sesuatu, mau buat sesuatu, dia pasti akan pikir benar-benar. Dia pasti akan timbang benar-benar. Dan dia pasti akan putuskan secara tepat dalam keadaan yang tepat. Ada juga orang kasih keputusan tepat tapi waktunya nggak tepat. Banyak. Tapi orang yang arif, orang yang bijaksana, itu bisa mengerti, bisa terima, bisa pikir, bisa timbang-timbang, nggak gegabah untuk memutuskan sesuatu. Nah, ini yang Tuhan mau. Tuhan mau hidup anak-anak Tuhan seperti ini. Perhatikan gimana kita hidup. Perhatikan gimana kita hidup, ibu-ibu. Apakah kita hidup seperti orang bebal atau seperti orang arif? Jangan kita bilang, enggak, saya mau orang arif. Saya mau orang paling bijaksana di dalam dunia ini. Padahal dia ngomong kata bijaksana itu karena kebebalannya. Karena dia nggak mau ditegur, dia merasa diri dia benar sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Belajar koreksi. Belajar koreksi. Perhatikan gimana kita hidup. Jangan kita berpikir bahwa kita selalu benar. Saya dari waktu ke waktu, dari saya masih muda, ketika Tuhan mulai touch saya, ketika saya mulai belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Tuhan selalu ubahkan cara berpikir saya. Selalu ubahkan cara pandang saya. Dulu saya pikir ini saya udah paling benar. Dulu saya pikir ini paling oke, ini nggak salah. Tapi ternyata setelah saya belajar tentang firman Tuhan, setelah saya belajar mengenal Tuhan lebih, dan setelah saya belajar mau menerima apa yang Tuhan berikan kepada saya tahu cara pandang saya dulu masih nggak tepat, dan saya harus berubah. Ini loh, perhatikan gimana kita hidup. Jangan keras kepala. Jangan kita berpikir kita udah jadi orang arif, tetapi sesungguhnya kita orang bebal. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, perhatikan bagaimana kita menjalani hidup ini. Itu nomor 2. Lalu nomor 3 yang terakhir. Ibu-ibu, apa yang harus kita persiapkan, yang harus kita perhatikan dalam hidup ini kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Ibu-ibu, kita harus pandai-pandai mengatur kehendak bebas kita. Kita harus pandai-pandai mengatur kehendak bebas kita. Saya dulu pernah sampaikan di sini di ibadah raya tentang kehendak bebas ini, tentang free will yang Allah berikan buat kita. Allah kita itu adalah Allah yang adil. Dia berikan kita semua free will, berikan kita semua hak bebas, baik kita yang sebagai anak-anak Tuhan maupun orang-orang yang di luar sana. Kamu bebas mau menentukan apa aja. Kamu bebas mau berbuat apa aja, kamu bebas mau berpikir apa aja, kamu bebas mau kasih keputusan apa aja. Segala sesuatu itu Allah kasihkan kebebasan tanpa intervensi orang lain atau tanpa intervensi dari Allah sendiri. Ibu-ibu seperti sekarang ini, keberadaan ibu-ibu seperti sekarang ini, itu nggak lepas dari kehendak bebas yang ibu pilih. Dari kehendak bebas yang ibu miliki. Setiap manusia hidup pasti akan berurusan dengan kehendak bebas. Pasti kita hidup kita pasti akan memilih. Itu free will yang Allah berikan. Dan Allah nggak pernah intervensi.
Seorang pelajar dia bebas nentuin, saya pengen jadi juara kelas, saya pengen belajar mati-matian, pengen belajar sampai gila-gilaan supaya saya benar-benar jadi nomor 1. Itu kehendak bebas dia. Tapi dia juga bisa bilang, saya belajar asal-asal aja, yang penting saya asal cukup bisa mengerti, oke lah. Saya udah bisa kuasai, oke lah. Itu kehendak bebas, ibu-ibu. Kehendak bebas yang ada dalam diri kita. Nih, hal yang gampang aja nih. Kita udah mau masuk tengah hari, udah mau hampir selesai. Mungkin tadi pagi belum sarapan. Ini perut udah mulai terasa lapar. Saya tadi pagi cuma makan Afromut. Ini udah mulai berasa keroncongan. Habis ini saya mau makan. Kita semua mau makan karena berasa lapar. Saya percaya, satu masalah yang kita hadapi, perut keroncongan. Semua ibu-ibu menghadapi satu masalah, perut keroncongan. Tapi putusan yang dibuat itu berbeda-beda. Benar nggak? Mungkin Bu Pur pikir, saya mau mampir ke sebelah, mau makan ayam kremes. Mungkin Bu Tri bilang, saya mau makan bakmi panda, masih buka nggak tuh? Udah lama nih liburan nih. Nggak makan bakmi nih, tutup. Mungkin ada yang pikir, saya mau pulang, tadi udah sempat makan, saya rasa makan di rumah aja. Satu masalah lapar, tapi kehendak bebasnya beda-beda. Masing-masing pribadi memutuskan yang berbeda-beda. Itu namanya kehendak bebas. Sama juga, ibu-ibu mau hidup dalam kebohongan, ibu-ibu mau hidup dalam kejujuran, dalam hal rohani, itu pun kehendak bebas. Ibu-ibu mau hidup dalam penuh dosa, atau ibu-ibu mau hidup dalam kekudusan, itu kehendak bebas. Ibu-ibu yang menentukan. Sama juga, ketika ibu-ibu mau dipimpin oleh Roh Kudus, atau ibu-ibu mau belaga bego, nggak mau cuek-cuek aja sama Roh Kudus, itu kehendak bebas. Karena itu saya katakan, hati-hati dengan kehendak bebas kita. Kita harus pandai-pandai mengatur kehendak bebas kita, supaya kehendak bebas yang Allah berikan buat kita itu, kita pakai sejalan selaras dengan pimpinan Roh Kudus. Ini yang akan menolong kita supaya hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Terkadang kan manusia karena kehendak bebasnya, suka-suka gue dong, gue mau begini ya suka-suka gue dong, gue mau putusin begini ya suka-suka gue dong, gue mau lakuin itu, gue mau ngomong apa, gue mau berpikir apa, perasaan gue mau seperti apa, suka-suka gue dong. Itu kan urusan gue sendiri, nggak ngerugiin orang lain. Hati-hati. Itu kata-kata orang auban, kata-kata orang tumpal. Hati-hati. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau dipimpin oleh Roh Kudus, itu adalah keputusan ibu-ibu. Itu adalah kehendak ibu-ibu sendiri di dalam menggunakan free will yang Allah berikan. Sekarang yang terakhir, gimana caranya supaya kita bisa tahu apakah kita ini udah dipimpin oleh Roh Kudus atau belum? Simple, gampang. Kita bisa tahu kalau hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus atau enggak. Kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita pasti akan mengalami perubahan. Hidup kita pasti akan berbeda dengan orang dunia. Dan yang pasti, hidup kita pasti akan berbuah. Kita akan memiliki buah Roh Kudus itu sendiri. Tahu buah Roh Kudus seperti apa? Kita bisa lihat dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-22 dan ke-23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di situ coba koreksi ibu-ibu. Apakah di dalam diri ibu-ibu sudah ada buah Roh Kudus? Kalau kita masih belum memiliki sepenuhnya, mari evaluasi diri. Mari kita perhatikan bagaimana kita mengatur kehendak bebas kita. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk menyanyikan sebuah lagu Allah Roh Kudus. Isi aja ya. Tahu ya ibu-ibu lagu Allah Roh Kudus ya? Ya.
Kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di siang hari ini. Kami tahu bukan satu kebetulan kalau di siang hari ini firman-Mu berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapa dalam surga, maafkan kami semua kalau setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, kami semuanya sadar bahwa hidup-hidup yang telah kami lalui, hidup yang telah kami jalani, kami masih belum sepenuhnya dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Maafkan kami Bapa, kalau terkadang kami sering melalaikan hal ini. Kami sering lupa akan hal ini. Kalau terkadang kami masih suka hidup dengan gaya dunia, dengan cara dunia. Maafkan. Kami tahu Yesus sayang kepada kami. Kami tahu Yesus mengasihi kami. Karena itu Yesus berikan Roh-Nya yang kudus bagi kami semua, supaya seluruh hidup anak-anaknya, seluruh hidup orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Bapa dalam surga, ingatkan diri kami supaya kami mau senantiasa dituntun, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Ingatkan juga kepada kami supaya kami selalu mengevaluasi diri ini, memperhatikan diri ini tentang bagaimana kami hidup, supaya kami cepat sadar ketika kami melakukan kesalahan-kesalahan yang menyimpang dari pimpinan Roh Kudus-Mu. Ingatkan terus kepada kami supaya kami tidak sembarangan menggunakan free will yang Tuhan berikan kepada kami. Kami harus gunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kami, selaras dengan pimpinan Roh-Mu, supaya keseluruhan hidup kami bisa menyenangkan hati. Bapa dalam surga, sekali lagi terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di siang hari ini. Menteraikan terus dalam loh hati kami yang paling dalam, dan gaungkan itu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami menteraikan doa ini. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat PPR, kita mengucapkan terima kasih untuk pelayan Pak Wiwi. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya persilakan. Ibu Ika berdoa untuk persembahan. Kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami ada di tempat ini ya Tuhan, semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Bapak sampaikan kepada Bapak Wiwi. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, Engkau jadikan hati kami tanah yang subur supaya setiap firman-Mu dapat bertumbuh, berakar, berbuat dan menghasilkan buah yang baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberi ya Tuhan, agar kami memberi dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi pujian nama-Mu, kesenangan, haleluya, amin. Amin. Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam-Mu. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang
saya persilakan Ibu Pur. Shalom BBI. Shalom. Semuanya diberkati. Amin. Puji Tuhan, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita mau bagaimana hidup kita untuk cara hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Terima kasih kita juga buat Pak Wiwi yang begitu setia melayani di WBI dan juga mau tukeran dengan Ibu Gembala ya. Puji Tuhan, hari ini kita mau hafalan, ayat hafalan ya. Ayat hafalan di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, yang udah siap. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Lanjut. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yes. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sesuai dengan firman hari ini. Ya. Ya. Ada lagi. Udah semua ya. Kamu mau coba? Roma 8 ayat 14. Semua yang dipimpin oleh semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Puji Tuhan. PR minggu depan, Selasa depan, 1 Korintus 3 ayat 16. Nanti saya minta Ibu Livi tolong bacakan ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahu tentangmu ya. 1 Korintus 3 13. ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Ya, dicatat semua udah 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, saya undang kita semua berdiri, kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Rumahnya apa? Oh iya. Udah lama nggak berdiri. Lupa. Tenang sis. WL minggu Selasa depan akan dilayani oleh Ibu Yong. Siapa yang nggak tahu nanti Selasa depan nggak kenal ya Selasa depan. Kayaknya Ada tahu Yong ya. Yong tofu. Ya, terus untuk pembicaranya Ibu kita tersayang, Ibu Gembala. Dan kolektannya Ibu Ika. Oke, yang baca pengumuman Ibu Livi. Oke, sudah siap semua? Mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku dari awal. Yesus. Haleluya, Yesus.
kami boleh ada, kami sehat, kami kuat hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau selalu dan selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau tidak pernah tinggalkan kami yatim Tuhan. Engkau berikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kami Bapa. Tetapi kami bangga, kagum, dan kami bersyukur Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti-Mu Yesus. Engkau luar biasa, dahsyat, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bahagia Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu Tuhan, karena kami adalah ahli waris-Mu. Kami dispesialkan Tuhan. Kami diluar biasakan oleh Engkau Bapa. Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kami, yang menyertai kami sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, ajar kami Tuhan untuk selalu belajar Tuhan bagaimana cara kami hidup, agar hidup kami boleh berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu, agar hidup kami juga dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang Tuhan berikan tidak kami sia-siakan begitu saja, tetapi kami mau belajar, mengoreksi diri kami, introspeksi diri Tuhan, agar hidup kami terus lebih hari lebih baik dari hari-hari yang lalu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau di masa-masa yang lalu kami sia-siakan Roh Kudus yang Tuhan berikan, biarlah hari ini kami diingatkan. Kami boleh ingat Tuhan, bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kami ini, yang terus memimpin hidup kami. Kami juga mau belajar Tuhan, agar hidup kami berkenan kepadamu Tuhan, agar kami pergunakan Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan. Free will, kebebasan yang Tuhan berikan, kami tidak sia-siakan dan kami tidak pergunakan dengan semena-mena Tuhan. Tapi kami terus mau belajar dan belajar, terus belajar Tuhan, untuk kami terus boleh hidup lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau juga tolong kami Tuhan, agar kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga lewat hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, banyak buah-buah yang kami peroleh Tuhan dalam hidup kami, terutama buah Roh-Mu Tuhan, agar kami juga Tuhan boleh membawa keluarga kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai apapun Tuhan, sebagai istri Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Allah Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terbatas seadanya. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus yang memimpin di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Kami bersyukur juga hari ini Tuhan buat mereka yang melayani pada hari ini, WLI Putri, Kolektan, Ibu Mimi dan Bapak Dama yang begitu setia melayani tim musik, begitu juga Ibu Rita Tuhan yang setia di dalam di Fokus Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat jemaat-Mu juga yang setia Bapak. Tuhan berkati mereka, apapun pergumulan masalah yang mereka hadapi Tuhan, Engkau Allah Maha tahu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala pergumulan masalah yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan bergumul bersama-sama mereka. Bahkan Engkau yang akan mendengar setiap seru doa mereka. Bahkan yang Engkau menjawab doa mereka sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apapun pergumulan masalah mereka, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang kami sembah, Yesus Kristus yang tidak berubah dulu, sekarang hingga selama-lamanya, baik kasih kuasa mujizatnya terus akan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk Ibu Gembala juga yang begitu setia mengayomi kami Tuhan. Bapa, Engkau yang melihat keberadaannya, apapun pergumulan masalahnya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu dan selalu menyertainya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat hidup Ibu Gembala banyak ibu-ibu yang lainnya diberkati. Bahkan keluarganya juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpuji-pujilah namamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Berdoa berkat. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan yang di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.